Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Irfan Nurdin dari jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika kelas C. Saya akan menjelaskan materi ke-8 tentang korupsi, ragam, dan hukumnya. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Tindakan korupsi dapat berupa suap, pemerasan, penyuapan, nepotisme, kolusi, dan lain sebagainya. Ragam korupsi dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, seperti korupsi oleh pejabat pemerintah, korupsi oleh swasta, atau korupsi oleh masyarakat umum. Selain itu, korupsi juga dapat dibedakan berdasarkan skala atau jumlah uang yang terlibat, seperti korupsi kecil-kecilan atau korupsi besar-besaran. Hukuman untuk korupsi bervariasi di setiap negara, tergantung pada undang-undang yang berlaku. Hukuman yang umum diberikan untuk korupsi antara lain adalah penjara, denda, pencabutan hak politik, pencabutan hak kepemilikan, dan pengusiran dari jabatan atau pekerjaan. Beberapa negara juga menerapkan hukuman tambahan seperti konfiskasi harta benda yang diperoleh secara korupsi. Konsep korupsi dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa prinsip utama, antara lain, yang pertama, tauhid. Konsep tauhid dalam Islam mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya otoritas tertinggi dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi bertentangan dengan prinsip ini. Yang kedua, yakni amanah. Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Korupsi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Yang ketiga, yakni ihsan. Konsep ihsan dalam Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan adil dalam segala aspek kehidupan. Korupsi bertentangan dengan prinsip ihsan karena melibatkan tindakan yang tidak adil dan merugikan orang lain. Dalam Islam, pencegahan korupsi juga sangat ditekankan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi dalam perspektif Islam antara lain, yang pertama, yakni pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang melarang korupsi serta dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, yakni transparansi dan akuntabilitas. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta pemerintah yang bersih dan jujur. Yang ketiga, yakni hukuman yang tegas. Menerapkan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi sebagai bentuk keadilan dan sebagai efek jerah bagi orang lain yang berpotensi melakukan tindakan serupa. Yang keempat, pengawasan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang kelima, etika dan moral. Meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang etika dan moral dalam Islam sehingga individu memiliki kesadaran yang kuat untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.